Ya, puji Tuhan Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita yang rindu untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Supaya terluput orang-orang yang kucintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Punyaku Gilead dan punyaku Manase, Efraim telah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi gulirku dengar. Tak
Syukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Karena Tuhan itu baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Katakan sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk dipuji, Allah yang sanggup untuk disembah. Karena Engkau yang punya segala pada hidup kami Tuhan. Maka jiwaku pun memuji. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar sebab Kau Allahku. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku
besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Bapa, jiwa tubuh memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tidak ada Tuhan yang benar, yang besar, yang akbar selain daripada Tuhan. Amin. Yang kami percaya, yang kami kenal, yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Yesus. Marilah jemaat Tuhan yang terkasih, tundukkanlah hatimu, bawalah segenap pikiran, perasaan dan kehendakmu menjadi sesuatu yang baik, yang patut dan yang layak kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang layak untuk menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap tubuh, jiwa dan roh kami, agar menjadi sesuatu yang baik, yang layak, yang patut untuk kami bawa kepada Tuhan. Dan biar Tuhan berkenan untuk memberkati dengan damai dan sukacita Tuhan, melalui pujian, melalui kebenaran firman-Mu, dan terlebih melalui persembahan pujian yang boleh disampaikan oleh Komisi Pria. Bapak, kami berdoa, biar Kau mengurapi setiap hamba Tuhan yang melayani, terlebih untuk Pekan Pria pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami boleh rindukan, yaitu menjadi suami, menjadi laki-laki, menjadi pria, yang hidup mengandalkan Tuhan, dan itu menjadi doa kami. Untuk itu Bapak, kami berdoa dan menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhir, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin, dengan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kalau siap pada pagi ini kita boleh ada di tempat ini, dengan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang
berbahagia karena kita boleh dipakai Tuhan, kita boleh ada di tempat ini karena Tuhan itu baik. Katakan karena Tuhan itu baik, dan kita katakan bahwa Allahku itu dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi kemuliaan-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan aku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi kemuliaan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama. Kita katakan bahwa ku diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa, Raja mulia,
terpujilah, besar Kau Tuhanku. Oh, dalam Yesus Tuhan, kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan Allahku yang luar biasa, kami kita diberi kuasa dari Tuhan. Katakan terpujilah. Kau perisai hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk kembali. Sebab Kau yang memberi kemenangan atas setiap kami, Tuhan. Yesus kebenaran Amin. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau yang memberikan hidup. Ku kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, kalau Ku hidup, kalau Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pengharapan ku ikut
Tuhan, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Kalau ku hidup, selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari kita kembali berdiri bersama-sama. Aku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa kasih-Mu, kasih-Mu, Yesus. Ku hidup bagimu, Mataku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, hidup bagimu Tuhan. hidup, ku mau hidup Tuhan, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, ku mau hidup Tuhan, hidup bagimu, tetap dunia tak bisa ganku dari kasih, dunia takkan bisa. Ganku dari kasih, dunia takkan bisa. Kami bersyukur Tuhan, ganku dari kasih-Mu. Biarlah pujian ini yang menjadi doa kami. Jika kami boleh nikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, hidup itu menjadi berarti. Dengan kami mau hidup menjadi berkat dan boleh berguna di tengah kehidupan kami bagi orang-orang di sekeliling kami. Lebih pada pagi hari ini kami bersama-sama diingatkan untuk kami boleh menjadi pria-pria yang hidup mengandalkan Tuhan, para suami yang berani hidup mengandalkan Tuhan,
Dan kami menjadi laki-laki yang kuat, karena kami punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Untuk itu Bapa kami bersama merendahkan hati kami, duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, kami siap untuk mendengar. Biarlah firman itu akan menjadi tumbuh hidup dan berbuah di kebenaran yang memerdekakan kami. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyatakan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Hari ini kita diingatkan sebagai minggu pekan pria. Jadi yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik musik, pelayan mimbar, song leader, singer, penerima tamu, konsumsi semua dari bapak-bapak. Luar biasa pagi ini, sudah banyak saudara kita boleh bersyukur karena kita adalah orang-orang yang disiapkan, yang dipanggil Tuhan. Luar biasa. Tema pada minggu ini, suami yang mengandalkan Tuhan. Ya, suami yang mengandalkan Tuhan, dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saya berharap yang pria saja atau para suami membaca nats ini sekali lagi dengan orang diganti suami atau diganti laki-laki saja, ya, biar semua, karena ada juga yang belum bersuami, ya. Diberkatilah laki-laki, ya. 1, 2, 3. Diberkatilah laki-laki yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Rasanya kurang lengkap ini kalau yang wanita tidak membaca nats ini. Maka saya berharap yang wanita sekali lagi juga membaca, diberkatilah, bukan wanita, ya. Laki-laki sama, ya, orang ya diganti dengan laki-laki. Yuk, 1, 2, 3 yang wanita. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa tema ini merupakan doa kita, tema ini merupakan harapan kita, tema ini merupakan kerinduan kita, dan tema ini menjadi sebuah kerinduan hati kita dalam lembaga yang namanya keluarga. Betapa luar biasanya kalau kita lihat, ya, pakai kaos yang dipakai komisi pria, ini seragam bapak-bapak pria. Ya. Di lengan sebelah kanan itu ada tulisan 1 Timotius 3 ayat yang ke-4. Ya. Coba, masih belum berubah enggak, Pak? Coba dilihat, masih ada yang sudah dicopot atau belum? Iya. Iya. Masih semua, ya. Coba dibaca, ya, salah satu bapak mungkin dengan suara yang keras. 1 Timotius 3 ayat yang ke-4 ini. Ada yang bisa dibacakan? Mungkin yang hadir salah satu bapak dengan suara yang keras. 1 Timotius 3 ayat yang ke-4 ini. Iya, menjadi seorang kepala keluarga yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi laki-laki yang baik. Ditandai di situ, disegani dan dihormati oleh keluarganya, baik anak-anak.
terlebih juga pastinya istri. Saya yakin dan percaya bahwa ini doa kerinduan hati para bapak, para suami laki-laki. Menjadi orang yang terhormat karena ada sesuatu yang baik yang dikerjakan sehingga keluarga, anak, istri menghormati dan segan terhadapnya. Dan kita berdoa ini menjadi sebuah visi hati para bapak, para pria, suami gereja di tempat ini. Lalu di sebelah kiri itu ada nama ya Pak. Jadi Yosua Kardiman, Yosua Hengki gitu. Yosua Jinarso, Yosua Hardono, gitu. Yosua Suharyanto. Ya sekalipun mungkin ada nama yang lain, tetapi dengan sebutan Yosua selamat dalam pengertian. Siapapun kita harapannya pria yang baik, suami yang baik, suami yang disegani dan dihormati oleh keluarganya. Ada figur, ada contoh, yaitu seorang pahlawan iman, seorang pemimpin yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan, bapak yang bisa menjadi teladan dan baik, yaitu yang bernama Yosua. Menarik, karena temanya adalah suami yang mengandalkan Tuhan. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi sesuatu yang luar biasa dari Yosua? Kalau kita membaca satu nats saja, saya senang dengan nats ini. Coba Yosua pasal yang ke-24. Kita lihat bagaimana seorang figur Yosua ini, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang luar biasa hidupnya dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Yosua pasalnya yang ke-24? Saya bacakan Yosua pasalnya yang ke-24. Mulai ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhilah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, mari bapak-bapak kita akan baca bersama-sama lah. Pria-pria, laki-laki, baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, saya percaya ketika keluarga rumah tangga, seorang suami mampu memiliki sebuah pikiran, prinsip yang luar biasa, sebagaimana Yosua, maka saya yakin bahwa kerajaan Tuhan Taman Eden itu akan hadir dalam keluarga. Coba bayangkan, sebuah hal yang luar biasa. Contoh suami, contoh laki-laki, contoh pria
yang mengandalkan Tuhan. Salah satunya kan kita bisa lihat dalam Yosua 24, 14-15. Tidak kompromi dan Yosua tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat. Sikap yang mana yang dia harus tanamkan, tumbuhkan dan hidupkan dalam keluarga. Yosua tidak berkata, wis terserahlah, wong kamu sudah besar, sudah bisa berpikir, sudah bisa menentukan hidup. Terserah. Mau ibadah ya ibadah, mau enggak ya enggak. Mau jadi orang yang baik atau enggak terserah kamu. Yang penting pokoknya sekarang kamu sudah besar. Tetapi bagaimana Yosua harus memberi sebuah keputusan. Tahu apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Kepada siapa dia bicara? Anak, istri, keluarga itu adalah tanggung jawabnya. Maka dalam bagian sisi lain, saya senang dengan nats ini. Coba kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13. Coba saya singgung sedikit nats ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Menarik. Maka Yosua ini tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus katakan, dia ucapkan. Karena dia sadar apa yang seharusnya dia lakukan, posisi identitas di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, kata Paulus. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah siapa saudara? Kepala dari perempuan ialah? Ya sampai di situ dulu. Ayat yang ke-8, coba dilihat. Ayat yang ke-8. Baca bapak-bapak lagi. 1, 2, 3. Coba tengok bapak-bapak, samping kanan kiri mau ada laki-laki, ada perempuan enggak? Pak Santo tengok Bu Santo, ya, bapak-bapak ya, tengok. Ya, laki-laki itu kepala dari perempuan. Ya. Kalau tidak ada laki-laki, tidak ada, maka laki-laki itu diciptakan untuk perempuan atau perempuan diciptakan untuk laki-laki. Gimana Bu? Wah, saling melengkapi itu aman ya Bu. Ya. Tapi tidak akan ada Hawa kalau tidak ada Adam. Karena Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuknya. Tapi kan wanita itu sebagai penolong Pak. Berarti lebih kuat daripada yang ditolong katanya. Tetapi dalam posisi, dalam sebuah struktur yang kita harus tahu. Bahwa laki-laki itu ada kepala daripada perempuan. Suami itu kepala daripada istri. Bahkan pria itu diciptakan sebagai pemimpin daripada wanita. Itu secara struktur. Jadi kita bicara struktur. Kalau ditanya sudah Pak, kira-kira di hadapan Tuhan pria dan wanita itu lebih dikasih mana atau lebih Tuhan lebih mengasihi laki-laki atau perempuan? Nah, ini jawabannya yang tidak bisa berkata laki-laki atau perempuan. Posisinya sama di hadapan Tuhan. Tetapi secara struktural bahwa pria adalah kepala keluarga. Kepala daripada istri. Maka dikatakan bahwa kata kepala itu kepale artinya itu sebagai sebuah posisi yang di atas. Sebagai posisi yang menentukan. Nah ini yang saya mau ingin tekankan, kita sadar dan kita mengerti. Karena apa? Ada banyak kadangkala pria, laki-laki, suami tidak menempatkan diri sebagai kepala. Maka kita bisa melihat kalau posisi ini tidak benar, maka keluarga, rumah tangga akan menjadi masalah.
Sebab apa? Posisi kepala menentukan, posisi kepala penting. Posisi kepala itu menjadi sesuatu yang sungguh, yang sangat harus bisa dalam pengertian menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah kehidupan untuk mereka. Ada banyak dalam keluarga, ada banyak dalam rumah tangga ini tidak menjadi tahu. Sehingga tidak ada peran yang menonjol, apalagi dalam kaitan dengan hidup mengandalkan Tuhan. Maka tema pada minggu ini menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana pria bisa dihormati oleh anak-anaknya. Ayah dihormati oleh anak-anaknya. Suami bisa disegani oleh istri. Kalau hidup tidak takut akan Tuhan. Ada beberapa mungkin gambar ya. Ada Pak gambarnya? Bisa wah. Pak kumis ini bukan disegani, dihormati karena kumisnya. Sedikit kalau begini, wah udah begini, ya kumisnya naik turun, maka istrinya langsung takut atau anak-anaknya langsung masuk kamar sembunyi. Ada gambar lagi Pak? Wah, suami atau pria juga bukan disegani, dihormati karena perutnya besar. Ya Pak, badannya gendut gitu. Kalau istri macam-macam, hah? Gitu ya. Atau kalau anak-anak langsung dicengkiwing begini, ini loh. Waduh. Lihat seperti ini, bos ya panggilannya, bos. Bos A atau bos B. Gitu. Jadi disegani, dihormati karena perutnya. Ya, ada lagi. Ya, atau mungkin ya karena suami kurus, kecil. Mungkin istrinya, anaknya lebih gede badannya. Maka bapaknya tidak perlu ditakuti, dihormati, disegani. Oh kecil, paling ya semaput saudara. Sebaliknya, dicekik pun suami juga ngek kalah. Oh badannya kecil. Apakah kehormatan, kebanggaan daripada seorang kehidupan suami ditentukan dengan fisik yang besar, yang kecil? Kumis, ada lagi gambar Pak. Ya, atau pendek atau tinggi. Saya yakin kita punya sebuah kehidupan yang berbeda-beda. Bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kumis kepada kita ataupun yang tidak berkumis. Kita bersyukur yang punya fisik tinggi ataupun pendek, gemuk ataupun kurus. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi laki-laki, menjadi suami yang hidup mau mengandalkan Tuhan? Pertanyaannya sederhana, berapa banyak kita sadar dan ingat kita punya posisi yang penting dalam keluarga. Keluarga kita, anak-anak kita, istri kita akan kita bawa kemana? Dalam survei sebuah lembaga keluarga itu luar biasa. Ini umum, bukan dalam survei Kristen, umum. Biasanya kalau bapak-bapaknya itu lurus, bapak-bapaknya itu baik, suami ini punya ketetapan, punya hukum, punya aturan, punya keteladanan dan punya kehidupan. Maka istri dan anak-anak itu akan lebih mudah untuk berjalan dan mengikuti apa yang menjadi aturannya. Tapi sebaliknya banyak keluarga, banyak rumah tangga akan menjadi problem dan masalah ketika justru suami, pria, laki-laki tidak mampu menempatkan diri sebagai sebuah kepala untuk disegani dan dihormati. Bahkan dalam survei pertumbuhan gereja, ada seorang hamba Tuhan juga berkata, coba lihat dan perhatikan. Kalau di dalam gereja itu, prianya kuat, suaminya kuat, bahkan juga laki-lakinya hebat. Maka ada warna yang berbeda dalam gereja itu. Tapi yang terjadi dalam survei gereja biasanya justru ibu-ibunya yang lebih aktif katanya. Tapi kita bersyukur karena di gereja kita ada pria Yusua. Bukan karena Pak Kardiman, bukan karena Pak Lukas, bukan karena Pak Ardono.
Tetapi kita belajar bahwa gereja ini butuh pria-pria yang hidup mengandalkan Tuhan. Kita berdoa biarlah tulisan yang di sebelah lengan sebelah kanan ini menjadi doa kita. Tidak saja karena badan kita besar, lalu pakai kaos merah ini tambah gede kayak Satgas COVID-19. Tetapi kita sadar bahwa tanggung jawab kita bukan sesuatu yang ringan. Tetapi ada tugas yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai pria, sebagai bapak-bapak. Yaitu menjadi orang yang dihormati dan disegani dalam keluarga kita. Terlalu banyak kita sadar akan hal ini. Bapak-bapak. Maka tema pada pagi hari ini bukan menjadi sesuatu hal yang aneh. Tetapi ini adalah panggilan hidup kita. Maka hari ini, khotbah ini lebih khusus untuk bapak-bapak. Tetapi berbagailah wanita, ibu, istri, anak-anak. Jika engkau punya bapak, punya suami, dan punya orang-orang. Sebagaimana tema yang hari ini dibangun. Yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Kiranya firman yang sederhana pada pagi hari memberkati kita. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya mengundang untuk setiap bapak-bapak, kau bisa bangkit berdiri di tempat dudukmu. Mari ibu-ibu, para istri, wanita, kita akan berdoa untuk suami, untuk pria-pria, untuk laki-laki yang ada dalam keluargamu, yang ada di gereja, di tempat ini. Kami bukan sedang menghakimi, kami bukan sedang mau menyakiti, kami bukan mau sedang untuk melukai. Tapi kami bersyukur karena tema ini mengingatkan kepada kami. Ada satu tugas, ada satu panggilan, ada satu tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami. Kami tidak pernah berpikir, bahkan mimpi untuk menjadi laki-laki atau menjadi pria. Tetapi Tuhan, Engkau yang merancang kami. Tuhan, Engkau yang membentuk kami. Tuhan, Engkau yang memanggil dan memilih kami menjadi pria, laki-laki dan suami. Tidak ada yang salah dengan panggilan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sebab itu kehendak Tuhan, sebab itu adalah pekerjaan Tuhan. Berbahagialah engkau bapak, suami laki-laki, yang hari ini engkau dengar firman. Ada banyak engkau berkata, aku seorang pria yang mungkin tidak mampu, tidak pintar, tidak cakap, dan tidak yang lain. Tapi hari ini engkau diingatkan, ialah engkau boleh menjadi pria, laki-laki suami yang hidup mengandalkan Tuhan. Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu dan memimpin kehidupanmu. Bawa keluargamu, bawa kehidupan orang di sekelilingmu dengan kekuatan Tuhan yang dianugerahkan dalam hidupmu. Silakan untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, untuk suami. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Aku bersyukur aku menjadi suami, aku menjadi bapa, aku menjadi pria. Sekalipun aku tahu ada banyak tantangan dan kesulitan, tapi hari ini aku berdoa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadilah engkau menjadi pria, laki-laki suami yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bersama Tuhan kau dapat berjalan dalam keluargamu. Bersama Tuhan kau akan mampu untuk menghadapi segala pergumulanmu. Dengan Tuhan kau dapat meraih apa yang menjadi harapanmu.
Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hatimu menjadi hati yang cinta dan mengandalkan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam setiap hal. Sebagaimana doa dan harapanmu, anak-anakmu akan diberkati. Istrimu akan menghormatimu. Bahkan mereka akan melihat pahlawan-pahlawan yang baik, yang lembut, yang menjadi berkat dalam keluarga. Diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, diberkati dengan segala anugerah kasih setia Tuhan. Sebagaimana doamu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari para wanita, ibu-ibu, kita akan bersama berkata di dalam nama Yesus. Kita akan aminkan bersama. Amin. Yang mati abadi.
lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa, terima kasih untuk Bapak-Bapak, untuk Komisi Pria yang sudah melayani kita melalui pujian, musik, dan pelayanan terima tamu hari ini. Tuhan memberkati. Kiranya di pekan pria ini kita diingatkan menjadi suami, menjadi laki-laki, menjadi pria yang hidup mengandalkan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan melalui pengumuman dan warta kita pada pagi hari ini, bisa ditayangkan. Ya, dalam ibadah 1 dan 2 dan 3 minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu kiranya biarlah jemaat akan boleh menyiapkan hati untuk terima berkat Tuhan yang ada. Kita akan jaga kesehatan, ikuti protokoler yang ada, ibadah, kegiatan mulai berjalan, PRT komisi yang sebulan sekali berjalan kemarin, anak-anak kita remaja juga nonton film sambil makan apa itu, popcorn ya Bu Santo, saya kebagian itu, ya luar biasa senang, ya mereka rindu, tetapi ini mungkin masih kita akan lakukan nanti hari Jumat atau Kamis Jumat ini akan ada rapat untuk pengurus. Dan diharapkan ya kegiatan masih kita akan jalankan 1 bulan 1 kali untuk melihat sepanjang bulan Agustus ini baik komisi pria, baik wanita, juga untuk komisi-komisi dan PRT bisa berjalan dengan baik. Itu. Ya habis ibadah nanti mungkin bapak-bapak pria akan ada evaluasi. Jadi hari ini kesempatan 3 kali tidak pulang rumah ini. Ya jam 8 ada ibadah kedua, sore ada ibadah ketiga, tapi jangan khawatir ya. Karena si konsumsi siap, ya, tanggap. Ya. Bu Sisil sudah masak itu kita ya. Juga Pak Luk, wah udah ini pesankan tahu bakso dari jauh gitu ya. Ya. Sama pisang godok, ya, pohon Bapa di surga. Ya. Luar biasa ya. Ya itu saja mungkin bagian hal yang penting untuk kegiatan kita. Doakan terus tetap untuk ikuti protokoler, lebih juga apa yang menjadi harapan kita. Saya berdoa bahwa semua jemaat sehat, semua jemaat tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan sambil menunggu waktu yang baik, kesempatan kita bisa untuk terus kerjakan. Momen yang paling dekat adalah September, kita ada ulang tahun gereja. Maka Bu Lena juga barangkali mengingatkan bagaimana kegiatan ulang tahun gereja masih terus kita akan doakan, gumulkan. Kita belum bisa untuk membuat apa-apa. Ya situasi yang seperti dalam ibadah yang kita lakukan dengan terbatas sudah kita bersyukur. Kalaupun dalam waktu dekat mungkin ada beberapa acara pernikahan tetapi juga dilakukan secara protokoler. Tapi harapan kita doa yang pokok, doa yang baik untuk ulang tahun gereja kita ini. Ya paling tidak menjadi pokok doa kita penting karena ada acara donor darah, ada acara sosial sebenarnya yang kita akan kerjakan. Tetapi kemungkinan ini masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk September ini. Menjadi pokok doa kita. Saya pikir itu saja untuk informasi yang ada. Kemudian kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, saya undang untuk singer semua maju ke depan. Nah, kita akan nyanyi 1 lagu ya Pak Isa. Yuk para konco ini. Ada ya itunya ya lagunya. Pak dibantu Pak ya, yuk para konco ya. Ayo para kanca padha eling mrek Maha Kuwasa. Aja pisan-pisan uripmu di daya dunya. Iki jaman akhir, jaman Gusti Yesus arep rawuh. Gusti Yesus ning donya dadi raja lan penguasa.
kelihatannya rodok lemes ini. Karena mungkin bapak-bapaknya ini perlu semangat ini. Kesempatan di depan joget ini. Ya. Pak Luk mana Pak Luk? Pak Luk maju Pak Luk, Pak Ardono ini. Ya, Pak Ardono sama Pak Luk ini. Nemenin Pak Ardono di sebelah kiri saya, Pak Luk kanan. Ya, yuk Pak. Biar seru ini. Bapak-bapak ini kayak contoh. Nah, sebentar Pak Yusa, ini do lingak-lingu. Lah kok Pak Har mbek Pak Tar sono ra kon maju kayak gini. Maju sisan Pak gini ya. Yo Pak Tar, sini Pak Tar. Ya Pak Har, depan gini Pak ya. Biar rame. Bapak-bapak ya kesempatan ini ya. Kerja di sisan ya, yuk. Ini Pak. Mari Pak Yusa. Iya. Mari Pak Har, atas sini Pak Har ya. Ya. Iya. Ayo para kanca padha eling ping Maha Kuwasa. Aja pisan-pisan uripmu dikaya dunya. Yes. Iki jaman akhir, jamane Gusti Yesus arep rawuh. Gusti Yesus ning dunya dadi raja lan penguasa. Yes. Enggalo aja ketinggalan. Buangan sifat kaya setan. Bertobat tinggal kang ana. Supaya urip langgeng ana saka murka. Ing hutan tak karepake gesang langgeng selaminya. Wonten donya ngantos dugi kraton swarga. Ini bapak-bapaknya udah semangat. Tinggal ibu-ibunya yang wanita di sini malah pada ndelok iki jogete iki lucu men. Waduh. Coba kita semangat, kita bersyukur, kita bangga, kita bahagia. Karena kita ingin boleh dalam kehidupan kita melihat hal yang baik dalam kehidupan kita. Masih semangat? Enggalo aja ketinggalan. Oh, iye, buangan sifat kaya setan. Bertobat tinggal kang Allah. Supaya urip langgeng ada saka murka. Iku tak karepake gesang langgeng selaminya. Wonten donya ngantos dugi kraton swarga. Iku kang tak karepake gesang langgeng selaminya. Wonten donya ngantos dugi kraton swarga. Iku kang tak karepake gesang langgeng selaminya. Wonten donya ngantos dugi kraton swarga. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Tuhan berkati kita. Mari kita akan bersama tundukkan hati kita. Itu doa kami Bapa. Satu kali kami hidup dan kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam mengandalkan Tuhan. Hingga waktu Tuhan datang dalam kehidupan kami, maka kami melihat bukan kekalahan tapi kemenangan. Hal yang baik bukan hal yang buruk. Dan ada dalam kehidupan kami. Dimulai ketika suami, pria, laki-laki hidup mengandalkan Tuhan. Menjadi berkat bagi istri dan anak-anak dan keluarganya. Dan mampu untuk menuntun dan membawa kepada jalan Tuhan yang benar dan baik. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga berdoa, kami terus menyerahkan ya Bapa. Ibadah yang kedua dan ketiga. Ibadah yang ada di dalam anugerah Tuhan, biar Tuhan juga menyertai dan memberkati. Terima kasih untuk jemaat Tuhan diberkati.
Bapak, Ibu, Saudara dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Mari kita akan tengadakan dua tangan. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai pada atas sekarang. Shalom, shalom, damai Mari jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Shalom, shalom, diberkati Yang berkat yang kepada Tuhan menyertai kita di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Berkati hidupmu, kami berbuat tanganmu dan kerjakan setiap langkahmu. Tuhan baik, Allah yang setia, Dia Tuhan yang hidup, kekuatan, kami sejahtera turut menyertai kita. Haleluya, glory, oh. Silakan duduk mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.